Di video ini kita akan membuat program Java sederhana yang menunjukkan penggunaan operator aritmatika. Pertama, kita mengimpor scanner dari Java util agar kita bisa mengambil input dari pengguna. Dalam program ini, pengguna akan diminta untuk memasukkan dua angka. Operator pertama yang kita gunakan itu operator tambah, yang digunakan untuk menjumlahkan nilai A dan nilai B. Lalu operator kedua, kita gunakan operator kurang untuk mengurangi nilai A dengan nilai B. Lalu untuk operator ketiga itu operator kali yang digunakan untuk mengalihkan nilai A dengan nilai B. Lalu operator bagi yang digunakan untuk membagi nilai A dengan nilai B. Lalu operator terakhir yang kita gunakan itu sisa bagi, yang digunakan untuk mendapatkan sisa dari pembagian A dengan B. Untuk outputnya, pengguna diminta untuk memasukkan angka. Di sini, angka yang dimasukkan itu angka 4 dan 2. Untuk hasil dari penjumlahan itu 6, pengurangan itu 2, perkalian itu 8, pembagian itu 2, dan untuk sisa bagi itu 0. Kenapa 0? Karena 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, yang berarti tanpa sisa, maka sisa baginya adalah 0. Di video ini kita akan membuat program Java sederhana untuk membandingkan dua buah nilai. Pertama, kita akan membuat variabel hasil dengan tipe data boolean, di mana boolean di sini untuk memeriksa hasil dari output nanti akan true atau false. Lalu kita akan membuat dua variabel, yang pertama itu TB Andi yang memiliki nilai 170 dan TB Budi yang memiliki nilai 165. Di sini operator pertama yang akan kita gunakan untuk melakukan pembandingannya itu operator lebih besar, yang digunakan untuk memeriksa apakah TB Andi lebih besar dari TB Budi. Lalu, lanjut kita akan menggunakan operator lebih kecil untuk memeriksa apakah TB Andi lebih kecil dari TB Budi. Lalu, kita akan menggunakan operator sama dengan untuk memeriksa apakah TB Andi sama dengan TB Budi. Selanjutnya kita akan menggunakan operator tidak sama dengan yang digunakan untuk memeriksa apakah TB Andi tidak sama dengan TB Budi. Lalu kita akan menggunakan operator lebih besar atau sama dengan untuk memeriksa apakah TB Andi itu lebih besar atau sama dengan TB Budi. Yang terakhir kita akan menggunakan operator lebih kecil atau sama dengan untuk memeriksa apakah TB Andi lebih kecil atau sama dengan TB Budi. Untuk hasil outputnya itu yang pertama lebih besar, karena TB Andi bernilai 170 dan TB Budi bernilai 165, maka hasil yang dikeluarkannya itu bernilai true. Lalu untuk yang lebih kecil, karena 170 itu tidak lebih kecil dari 165, maka hasil yang akan dikeluarkan itu bernilai false. Lalu, untuk sama, karena 170 ini tidak sama dengan 165, maka hasil yang dikeluarkan bernilai false. Lalu, tidak sama, karena 170 memang tidak sama dengan 165, maka hasil yang dikeluarkan itu bernilai true. Lalu hasil dari lebih besar sama dengan, karena 170 lebih besar dari 165, maka hasil yang dikeluarkan itu bernilai true. Lalu untuk yang lebih kecil sama dengan, karena 170
tidak lebih kecil atau sama dengan 165, maka hasil yang dikeluarkan itu false. Saya akan menjelaskan operator penugasan. Jadi operator penugasan itu fungsinya untuk memberikan tugas pada variabel tertentu, biasanya untuk mengisi nilai. Jadi operator penugasan itu terdiri dari pengisian nilai, simbolnya yaitu sama dengan. Jadi di sini kami menggunakan mendeklarasikan variabel A dan B, yaitu dengan menggunakan tipe data integer yang digunakan untuk sebagai bilangan bulat, integer A yang bernilai 10 dan integer B bernilai 20. Dan sini kami menggunakan sistem outprintln untuk mencetak nilai A yaitu sama dengan 10 dan nilai B sama dengan 20. Untuk penambahan nilai yaitu A plus sama dengan 5, itu akan menghasilkan nilai A plus, yang itu artinya A ditambah 5 sama dengan berapa? Yang artinya A tadi 10 ditambah 5 yaitu 15. Nah, untuk pengurangan nilai B dikurang sama dengan 2, sistem outprintln akan menghasilkan mencetak nilai B, yaitu B tadi yang artinya 20, nilainya 20 dikurang 2, yang artinya B tersebut 18. Selanjutnya yaitu perkalian A dengan simbol bintang, yaitu perkalian sama dengan 2. Yang tadi nilainya A yaitu yang nilainya tadi 15 akan dikalikan 2, yang akan menghasilkan sistem outprintln nilai A tersebut yaitu 30, yang artinya 15 kali 2 yaitu 30. Untuk pembagian yaitu B bersama dengan 9, yang artinya B dibagi 9, yang tadi nilainya B yaitu 18, akan menghasilkan sistem outprintln akan menghasilkan nilai B yaitu 2. Untuk sisa bagi yaitu A modulus sama dengan 14 akan menghasilkan nilai A sama dengan 2. Artinya yang tadi nilai A tadi 30 dibagi 14 dan ternyata sisa baginya yaitu 2. Jadi operator bitwise itu merupakan operator yang digunakan untuk operasi bit atau bilangan biner. Operator bitwise itu terdiri dari AND, OR, XOR, negasi atau kebalikan, left shift, right shift. Terus di sini kami akan mendeklarasikan variabel A, B, hasil dan hasil menggunakan tipe data integer, yaitu artinya bilangan bulat. Integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 20, integer hasil sama dengan 0. Terus di sini kami memulai dengan N, hasil sama dengan menggunakan simbol NB akan menghasilkan sistem outprintln N plus hasil, artinya 0, yang hasil outputnya 0 karena tidak ada bit yang sama antara 10 dan 20. Yang kedua itu menggunakan OR, hasil sama dengan A simbol OR, B sistem outprintln OR plus hasil yang akan menghasilkan nilai 30 karena semua bit yang berbeda antara 10 dan 20 akan menghasilkan 1. Untuk selanjutnya menggunakan XOR, hasil sama dengan A dengan simbol XOR, B sistem output println XOR sama dengan plus hasil menghasilkan output yaitu 30 karena semua bit yang berbeda antara 10 dan 20 berarti akan bersifat true, maka akan dijumlahkan 10 dan 20 tersebut dan menghasilkan 30. Lalu menggunakan not, sistem outprintln not sama dengan plus dengan simbol not A akan menghasilkan nilai min 11 karena membalikkan semua bit dari 10. Terus menggunakan left shift, hasil sama dengan A left shift 4. Sistem outprintln akan mencetak left shift sama dengan plus hasil yang dengan hasil 160 karena menggeser semua bit dari 10 ke kiri sebanyak 4 posisi. Yang keempat yaitu right shift, hasil sama dengan B right shift 3. Sistem outprintln right shift akan menghasilkan hasil yaitu 2 karena menggeser semua bit dari 20 ke kanan sebanyak 3 posisi. Selanjutnya operasi increment dan decrement. Operasi ini berfungsi untuk menambahkan nilai ataupun mengurangkan nilai. Operasi increment akan menambahkan nilai dengan 1
yang dinotasikan dengan simbol plus-plus. Kalau operasi decrement akan mengurangi nilai dengan 1 yang dinotasikan dengan simbol minus-minus. Notasi ini bisa diletakkan sebelum ataupun setelah nama variabel. Langsung kita lihat saja di contoh ini, ada 2 buah variabel, yaitu skor 1 dan skor 2. Kita akan menampilkan isi dari tiap variabel sebanyak 3 kali untuk melihat perbandingannya. Yang pertama itu untuk menampilkan isi variabel sebelum operasi increment. Kedua itu untuk menampilkan isi variabel saat operasi increment. Lalu yang ketiga untuk menampilkan isi variabel setelah operasi increment. Dapat kita lihat pada proses kedua skor 1, nilai yang awalnya 90 masih 90 karena penambahan dilakukan setelah proses sprint. Sedangkan pada proses kedua skor 2, nilai yang awalnya 85 sudah bertambah menjadi 86 karena penambahan dilakukan sebelum proses sprint. Untuk operasi decrement atau pengurangan, tinggal diganti saja notasinya menjadi minus-minus. Selanjutnya, kita akan masuk dalam operator logika. Di sini, kami akan menggunakan operator logika AND, OR, dan negasi dalam pemrograman Java untuk mengevaluasi beberapa kondisi boolean. Lalu, kami menggunakan tipe data boolean, yaitu tipe data yang hanya mengenal 2 kondisi, true dan false. Pertama, ada variabel IPK bagus. Yang kedua, variabel skripsi selesai. Lalu yang ketiga, variabel lulus. Dalam contoh, kami menggunakan IPK bagus dengan nilai true atau 1 dan skripsi selesai dengan nilai false atau 0. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam output dari logika. Nah, pertama, output dari logika AND. Pada contoh ini, karena di dalam program IPK bagus sama dengan true, dan skripsi selesai itu false, hasil akhirnya maka adalah false. Karena dalam operator AND hanya akan menghasilkan true jika kedua kondisi bernilai true. Jadi, jika salah satu kondisi saja bernilai false, hasil akhirnya akan tetap false. Pada contoh kedua, kita menggunakan logika OR. Ketika menggunakan OR, jika salah satu kondisi bernilai true, maka hasil akhirnya adalah true. Jadi, meskipun skripsi belum selesai atau false, karena IPK bagus atau true, mahasiswa tetap dianggap lulus. Jadi, kesimpulannya, dengan OR, cukup salah satu kondisi terpenuhi agar hasilnya true. Pada logika negasi, kita menggunakan operator NOT yang berfungsi untuk membalikkan nilai boolean. Jadi jika suatu kondisi bernilai true, maka hasilnya menjadi false dan sebaliknya. Nah, pada contoh logika negasi di dalam program kami, menginputkan skripsi selesai, karena di atas skripsi selesai bernilai false, maka kita akan membalikkan nilainya menjadi not. Jadi karena false, kebalikannya adalah true. Jadi di dalam akan menghasilkan true. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan tipe data boolean yang hanya mengenal 2 nilai, yaitu true dan false. Nah, di sini kami menggunakan variabel is dewasa. Penggunaan is dewasa dalam contoh tersebut merujuk pada sebuah variabel boolean yang menunjukkan status kedewasaan seseorang. Is dewasa menyimpan nilai false. Dan selanjutnya, ada tipe data string dengan variabel hasil. Nah, dalam struktur dasar dari operator ternary, yaitu kondisi, nilai true, titik 2, nilai jika false. Nah, titik 2 di sini memisahkan hasil untuk true dan false. Nah, dalam contoh kasus ini, karena is dewasa bernilai false, maka program akan mengambil nilai setelah titik 2 yang hasilnya menjadi jangan ya dek ya. Jika seandainya is dewasa bernilai true,
maka hasilnya akan menjadi boleh nikah. Terima kasih.